kita memulai firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu, kami boleh memuji, memuliakan namamu, dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan mengenai pasangan hidup, bagaimana kami memilih pacar, bagaimana di dalam kehidupan kami sebelum memasuki dunia pernikahan, kami boleh memilih dan melakukan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami mau belajar, mau dibentuk dan terus diproses melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk para sobat muda yang bergabung bersama-sama, Tuhan juga berkati sehingga mereka juga boleh mengenal akan Tuhan lebih lagi dan mau untuk diproses lebih lagi bersama Tuhan, bukan keinginan kami, bukan keinginan mereka yang terjadi, tapi keinginan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Ini saya sebelum masuk ke materi, saya beritahu dulu di awal bahwa ini modelnya ya, model-modelnya gitu ya. Saya dalam bentuk materi saya kan dalam bentuk pertanyaan gitu. Dalam bentuk pertanyaan, jadi nanti kan ada sesi tanya jawab. Nah, saat ini materi saya dalam bentuk saya yang bertanya. Jadi saya berharap kita semua bisa aktif di chat. Bukan pasif mendengar saya gitu ya, tetapi bisa aktif di chat. Nah, tapi juga saya nggak bisa menunggu lama, jadi saya harap kita semua, dan saya yakin semuanya jarinya sudah sangat terampil gitu ya. Jadi tolong kalau sudah ada pertanyaannya, segera ketikkan di chat, apapun itu, bukan kita mencari jawaban benar salah, tetapi kita keluarkan isi masing-masing dari hati dan pikiran masing-masing boleh tersampaikan. Sehingga nanti ketika tanya jawab, lebih ringkas, seperti itu ya. Sudah siap? Kalau yang sudah siap, bisa minta tolong di chat, tulis siap atau yes, sehingga saya tahu tidak berbicara sendiri gitu ya. Siap. Oke, materi kita hari ini tentang cinta dan pacaran. Apa sih tujuan pacaran? Boleh langsung tulis ya. Bu Liliana, nanti minta tolong dibacakan hasil chatnya, karena ini direkam di IG dan direkam untuk YouTube juga. Oh iya, oke. Ini kok saya nggak bisa keluarin chatnya ya. Bentar. Nah. Ini masih bisa ngeliat layar ya? Masih share ya? Masih. Oke. Masih jelas. Ya. Apa sih tujuan pacaran? Untuk menikah, kenalan lebih mendalam. Untuk mengenal pasangan sebelum pernikahan, mengenal lebih dalam pasangan kita. Persiapan untuk ke jenjang yang lebih serius. Persiapan untuk menikah. Ya, rata-rata persiapan untuk menikah ya. Oke. Nah, apa sih tujuan pacaran? Rata-rata saya lihat semua mengatakan bahwa persiapan sebelum pernikahan. Berarti tidak ada yang menuliskan bahwa tujuan pacaran adalah main-main gitu ya. Tujuan pacaran adalah ngetes. Tujuan pacaran asik-asik aja gitu. Nah, berarti pemikirannya sudah lebih
lebih matang gitu ya maksudnya. Ya, saya nggak akan bahas lebih dalam lagi. Tujuan pacaran memang kita sebelum memasuki pernikahan, kita tahu lebih dalam tentang pasangan kita. Saya ambil dari Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini berbicara tentang rancangan Tuhan untuk manusia yang memberikan pasangan, yaitu Hawa. Saat itu Adam sendiri dan Tuhan memberikan Hawa. Kemudian Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kita sudah baca ayat ini. Rencana Tuhan tadi adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan kita mengamini ini ya, kita mengamini sehingga akhirnya banyak yang menikah. Tetapi kenyataannya pacaran dan menikah, tapi kenyataannya setelah menikah lebih baik sendiri saja gitu ya. Kebanyakan, bukan kebanyakan, banyak gitu ya, banyak yang dalam pernikahan dan mengatakan lebih enak sendiri. Nah, apa yang salah gitu ya. Kemudian nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Prinsip ini gitu ya, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya berarti tidak lagi ketergantungan, bukan benar-benar tidak peduli gitu ya. Tidak ada lagi ketergantungan. Dan saya ketika waktu mau memasuki pernikahan juga, dan kami belajar tentang hal ini lebih dalam lagi, meninggalkan ayah dan ibu, itu maksudnya gini, kita tidak lagi, salah satunya ya, kita tidak lagi mengikuti apa yang biasanya orang tua saya begini. Kalau marah, biasanya orang tua saya begini. Biasanya kalau menyelesaikan sebuah masalah, orang tua saya begini, papa saya begini, mama saya begini. Nah, walaupun itu berdampak ke kita, tetapi kita juga belajar bagaimana apa kata firman Tuhan. Jadi, makanya dalam pemberkatan pernikahan itu kan suami istri bukan papa mamanya gitu ya, tetapi ada Allah yang punya otoritas di dalam keluarga, yang menjadi kepala di dalam keluarga itu. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, tujuan pacaran itu nanti adalah memasuki dalam dunia pernikahan seperti yang ada di sini, gitu ya. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, silahkan. Selama ini atau apa yang ditahu? Selama ini yang sudah pacaran, bagaimana cara memilih pacar? Iya. Bagaimana menentukan pacarnya? Silahkan di chat. Saya ngeluarin chatnya susah ya. Nah, ini baru keluar lagi. Bagaimana cara memilih pacar? Biasanya ngapain? Uang undi. Kalau dia datang pada hari Jumat, berarti dia pacar saya. Kalau dia datang ibadah hari Kamis, gitu. Nah, atau seperti apa untuk menentukan dia pacar? Melalui temenan, melalui persahabatan. Terus dari persahabatan menjadi ke pacar. Berdoa minta tanda. Tandanya apa? Berdoa dan minta tanda, cari yang seiman, yang tahu mengasihi kita, juga Allah. Tujuan hidup kurang lebih sama. Yang sesuai dengan kriteria kita. Bergumul dalam doa. Sudah siap daftarnya ya? Bergumul dalam doa. Visi yang sama, gumuli dalam doa. Ada yang lebih spesifik lagi? Ada lagi yang lain? Lihat sifat kesehariannya. Suka kasih kita, suka traktir kita enggak gitu ya. Oke, bagaimana kita cara memilih pacar? Ada kadang bisa yang tidak membuat kita bernyanyi lebih baik sendiri. Nah,
Bagaimana cara memilih pacar? Biasanya yang saya pernah tahu juga, selain minta tanda bergumul dalam doa, pastikan kita juga menggunakan akal budi kita gitu ya. Jadi bukan sekedar minta tanda itu terus kita kan pasti harus ngambil keputusan. Nah, keputusannya yang saya tahu selama ini kadang-kadang minta dari teman, masukan dari teman. Benar ya? Masukan dari orang tua, yang dekat orang tua, tapi ya yang dekat orang tua tanya, yang nggak dekat orang tua biasanya tanya teman, kakak rohani, dan lain sebagainya gitu ya. Teman dekat, menurutmu bagus nggak kalau aku pacaran sama dia? Menurutmu cocok nggak? Baik nggak? Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cara memilih pacar. Saya ambil dari ayat ini, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Celakanya adalah bagaimana cara memilih pacar kalau kita sudah jatuh cinta duluan. Sudah jatuh banget gitu ya, sudah jatuh cinta. Kemudian kita mengajak teman kita bertanya atau kakak rohani kita, menurut kakak, menurut kamu gitu ya, ini cocok nggak ya jadi pacarku? Baik nggak ya? Dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita tanya sama teman yang rohani, yang bijak, atau kakak rohani yang bijak, gitu ya. Tetapi kalau kita tanyanya bukan sama kakak rohani, bukan sama teman yang rohani, gitu ya, kita tanya sembarangan orang, maka hasilnya juga jadi sembarangan. Kalau kamu suka, pacari aja. Ngapain mikir-mikir lama-lama misalnya gitu. Ya kan dijalani aja, nggak jadi ya putus toh gitu. Nah, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ketika kita memilih pacar, pasti kita memilih juga bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan. Nah, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nggak apa-apa orangnya kaya, nggak apa-apa orangnya begini-begini gitu ya. Orangnya cakep dan lain sebagainya. Jalanin aja. Masa muda nikmatin aja gitu. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita minta pertimbangan dari orang-orang yang tidak bijak, maka kita juga akan menjadi tidak bijak. Kalau kita berteman dengan orang bebal, maka kita akan menjadi malang. Ya, dalam memilih pacar, kita perlu hati-hati minta pertimbangannya. Berikutnya, pada umumnya apa kriteria utama orang dalam memilih pacar? Saya masih ingin tahu dasar-dasarnya ya, supaya saya tahu isi pikiran, karena kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa diskusi. Silahkan, apa pada umumnya kriteria orang dalam memilih pacar apa ya? Wajahnya tampan. Ya, dari status-status ya, Yoon Bin, Lee Min Ho, takut Tuhan, seiman, sevisi, semisi, asal suku pekerjaan orang tua, bobot bibit bebet ya. Nah, itu jawaban teman-teman. Pada umumnya, kriteria apa? Mengasihi Tuhan, sevisi, mengasihi keluarga, bekerja keras. Oke. Nah, pada umumnya kriteria orang seperti itu. Salah satunya tadi tentang penampilan juga ya. Biasanya orang suka itu mata duluan. Set, cakep. Baru yang lain-lain. Nah, saya mengingatkan melalui ayat ini, kemolekan adalah bohong, Amsal 31 ayat 30, dan kecantikan adalah sia-sia. Ini bukan hanya untuk perempuan ya, tapi juga untuk laki-laki. Sesuatu yang fisik itu adalah sia-sia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu
sangat luas, sangat global ya. Takut akan Tuhan seperti apa? Menurut teman-teman, takut akan Tuhan itu seperti apa? Cari yang takut akan Tuhan ya. Yang takut akan Tuhan itu ciri-cirinya apa? Silakan teman-teman, olahraga jari. Takut akan Tuhan ini sering kita dengar. Bahkan saya sejak muda, ya, sejak kecil lebih tepatnya, cari itu orang yang takut akan Tuhan. Terus bagaimana kita tahu takut akan Tuhan? Saking takutnya sama Tuhan sampai nggak pernah ke gereja gitu ya. Ya, jangan-jangan yang ketakutan dan nggak mau ke gereja. Taat terhadap firman-Nya. Bersandar penuh kepada Tuhan. Lahir baru. Rindu untuk terus bertumbuh, berubah di dalam Tuhan. Mencari perkenaan Allah dalam hidupnya. Lihat kesehariannya, mengajak kita terus bersekutu dengan Tuhan. Mengasihi sesama. Ngajakin saat teduh bareng. Ya, itu jawaban teman-teman ya. Taat terhadap firman-Nya. Takut akan Tuhan itu salah satunya taat terhadap firman-Nya. Taat terhadap firman-Nya seperti apa? Bersandar penuh kepada Tuhan seperti apa? Ini saya sering kalau bimbing kelompok gitu ya, jawaban abstrak dijawab dengan abstrak, pertanyaan abstrak dijawab dengan abstrak. Akhirnya ketika kita bertemu dengan masalah, realitas sesungguhnya, kita juga solusinya abstrak gitu ya. Nah, jadi ngajakin saat teduh bareng gitu ya, takut berbuat dosa, karakter seperti Kristus. Ya ini nggak salah gitu ya, semua ini nggak salah. Jadi takut akan Tuhan kita punya pemikiran masing-masing dan itu nggak salah. Tapi kadang-kadang secara detailnya kita miss gitu ya, kehilangan atau bingung gitu. Ini takut akan Tuhan nggak ya? Gitu. Dan kadang-kadang kebanyakan yang saya lihat, oh dia takut akan Tuhan. Saya tanya, kok bisa kamu tahu itu takut akan Tuhan? Karena dia sering ke gereja, dia rajin ke gereja, dia rajin pelayanan, dia suka ikut PA, dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu bersekutu lewat firman, bersekutu ke gereja, ikut persekutuan, rajin persekutuan, jaminan bahwa dia takut akan Tuhan? Tidak ya teman-teman ya. Rajin ke gereja, pelayanan tidak jaminan takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti ke gereja. Orang yang takut akan Tuhan pasti melayani, gitu ya. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Karena ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi jangan menilai seseorang bahwa ketika dia ke gereja, ketika dia pelayanan, itu berarti dia takut akan Tuhan. Enggak, takut akan Tuhan itu dilihat bukan secara penampilan, tapi dilihat yang tahu dari hatinya. Dan hati itu terpancar dari perbuatannya memang gitu ya. Nah, takut akan Tuhan ini sangat-sangat penting karena ini dasarnya. Karakter seperti Kristus ya. Takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini memang banyak yang tadi diceritakan juga benar, cuma ini saya hanya kasih beberapa yang saya terpikir saat itu gitu ya. Mengutamakan Tuhan. Bukan menomorsatukan Tuhan ya teman-teman ya. Mengutamakan Tuhan berbeda dengan menomorsatukan Tuhan. Tuhan nggak boleh dalam urutan nomor 1, 2, 3. Tuhan adalah yang utama. Kenapa? Dalam 1, 2, 3 prioritas kita, Tuhan itu yang mendasari semuanya. Mengutamakan Tuhan. Dengan kesibukan kita ada prioritas. Pertama, sekolah misalnya, atau kuliah, atau bekerja. Yang kedua, prioritas kita adalah urusan rumah misalnya. Saat ini dengan kesibukan, dengan tanggung jawab saya harus bekerja, saya harus kuliah, saya harus sekolah. Setelah itu yang kedua baru urusan rumah. Nah, misalnya, terus pelayanan dan lain sebagainya. Nah, urutan apapun ini, kita mempunyai dasarnya, mengutamakan Tuhan. Ibarat makan ya,
kita punya nasi, punya lauk-lauk dan lain sebagainya. Piringnya itu yaitu yang utama. Nggak ada piringnya, semua berserakan. Gitu ya. Jadi mengutamakan Tuhan. Orang yang kriteria pertama bagaimana cara kita memilih pacar adalah orang itu harus takut akan Tuhan. Dalam hidupnya dia mengutamakan Tuhan atau mengutamakan dirinya. Cuma dua, Tuhan atau diri. Kayak gitu ya. Nah, kalau dia misalnya gini, oh ada pilihan yang ketiga, misalnya orang lain misalnya. Itu sebenarnya nggak ada, Tuhan atau diri sendiri. Kalau orang mengutamakan orang lain ini untuk siapa? Ketika dia tuh peduli sekali sama orang lain. Ketika dia peduli orang lain, ini untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan? Untuk egonya, untuk aktualisasi dirinya, untuk show off, atau untuk Tuhan? Ya, jadi pilihannya cuma dua. Tuhan atau diri sendiri. Ya, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita pasti jauh dari ego kita, gitu ya. Teosentris atau egosentris. Nah, terus di mana sisi setannya? Ya, di luar Tuhan ya pasti dekat sama setan. Dan ketika kita dekat sama setan ya jadinya ego. Diri kita yang menonjol aku, gitu ya, keakuan kita. Contohnya gini. Teosentris, egosentris gitu ya. Misalnya gini, kita nih dibuat marah ini ya, dibuat marah. Bertengkar, berselisih, kita marah nih. Nah, di situ muncul emosi kita kan, utamain Tuhan atau dihadapkan dua pilihan, Tuhan atau diri sendiri. Mau marah, dilampiaskan seluruh emosi kita, itu kan diri atau Tuhan, kuasai dirimu. Gitu misalnya, tenang gitu kan. Nah, jadi dalam setiap hal kita terus diperhadapkan oleh dua hal ini. Nah, itu akan kelihatan dari mana? Dari kesehariannya nanti. Seperti itu ya, mengutamakan Tuhan. Takut akan Tuhan itu juga kita makin bijak mengambil keputusan. Makin berhikmat mengambil keputusan. Tidak sembarangan. Seperti yang tadi, contohnya dihadapkan masalah, jadi tahu harus seperti apa. Menahan diri, atau pukul aja, kita berkelahi aja. Nah, ketika apakah tidak pernah gagal? Pernah. Bisa jadi orang takut akan Tuhan kan jatuh dalam dosa juga bisa. Tiba-tiba gagal menguasai emosinya dan marah. Tapi setelah itu pasti kembali menyesal dan bertobat, gitu ya. Nah, kemudian salah satu contohnya takut akan Tuhan, menghormati dan menghargai orang lain. Bukan orang yang egois, bukan orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini boleh ditanyakan lebih detail, saya agak cepat aja gitu ya. Kemudian buah roh dan buah pertobatan. Takut akan Tuhan dilihat dari buahnya. Ketika dia, ya tadi contohnya kalau misalnya dia mengalami pertengkaran, mengalami perselisihan dengan orang tua, atau misalnya dengan temannya atau dengan orang lain, apakah dia melampiaskan emosinya, atau dia menahan dirinya, atau dia berjuang untuk sabar menghasilkan buah roh. Dan seandainya dia gagal, apakah dia bertobat, atau dia terus nggak peduli. Itu aku, misalnya gitu. Ya itu memang diriku. Ada ya yang seperti itu ya. Mungkin bisa teringat orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang suka nih gitu, yang suka sama teman-teman bisa lihat gitu ya tingkah lakunya dan lain sebagainya. Nah, saya di sini tidak bahas tentang Alkitab, tentang maksudnya orang itu rajin ke gereja dan lain sebagainya, enggak. Saya lebih ke kesehariannya. Kenapa? Karena saya sering mendengar orang melihat takut akan Tuhan itu selalu dari gereja. Selalu dari aktivitas rohaninya. Yang dilihat adalah kehidupannya. Orang itu takut akan Tuhan atau tidak. Gitu ya. Berikutnya 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Lahir baru tadi itu semua benar ya. Jadi takut akan Tuhan itu dasarnya harus sama. Orang yang takut akan Tuhan mempunyai dasar yang sama. Mempunyai pedoman yang sama, yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau kita pacaran dengan orang yang tidak seiman, yang tidak sama. Saya memang sengaja tidak ngomong seiman, tapi takut akan Tuhan. Kayak gitu. Kenapa gitu ya? Karena orang kalau kita ngomong seiman, tapi belum tentu dia takut akan Tuhan. Imannya saja secara agama gitu ya. Karena kita konotasinya seiman itu agamanya sama. Nah, tetapi belum tentu orang itu takut akan Tuhan. Apalagi kalau
maaf ya, ini ada Pak Pendeta gitu ya, tapi saya tidak bermaksud menyerang. Jadi, apalagi kalau katanya saya pacaran atau saya menikah dengan orang yang pendeta. Saya yakin kan seharusnya baik. Sudah yakin, tapi ada kata seharusnya. Seharusnya kan baik, seharusnya benar. Nggak jaminan, teman-teman. Nggak jaminan bahwa itu mereka, para pendeta itu takut akan Tuhan. Karena pendeta zaman sekarang, itu juga banyak yang tidak takut akan Tuhan. Saya bukan bilang yang di Kalam Kudus ya, tapi saya ngomong banyak sekali. Dan sekolah teologi yang menghasilkan orang-orang yang tidak benar, itu juga banyak. Dulu adik saya didekati oleh seorang pendeta, ya, yang mengaku pendeta gitu ya. Sekarang kan itu hanya sekedar kayak jabatan titel aja gitu ya. Ngakunya seorang pendeta, dan dia merokok. Sama adik saya gitu ya, dia merokok dan dia mengatakan, saya kan ditegur, kenapa kok kamu merokok? Kalau kamu sama jemaatmu gimana? Ya mereka nggak boleh merokok. Nah kamu sendiri gimana? Ya beda lah, itu kan peran saya sebagai pendeta. Kalau ini kan hidup saya. Nah ini salah satu contoh. Kemudian ada lagi mantan dulu saya pernah ngajar dan dia orang ini jadi guru saya gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa suaminya pendeta. Suaminya pendeta tetapi hidupnya nggak kayak pendeta. Hidupnya bukan di dalam Tuhan. Saya tanya kenapa kok bisa menikah sama dia gitu. Nah, dia berkata bahwa ya pokoknya dari pertemanan orang tua atau gimana nggak ngerti, pokoknya singkat cerita keputusan dia di akhir adalah karena saya berpikir dia pendeta. Maka pasti baik. Kayak gitu ya. Nah, saya sampai kaget waktu saya dengar kalimat itu gitu. Kaget kenapa? Loh, hidup di zaman apa kok baru tahu bahwa pendeta itu nggak semuanya benar. Nggak semuanya orang yang ada di gereja itu benar. Saya bukan bermaksud menyerang kekristenan sendiri ya, tetapi kita perlu melek gitu maksudnya. Kita perlu buka mata. Teman-teman perlu sadar dulu gitu. Bahwa bukan jabatan, bukan yang kelihatan gitu ya, yang menunjukkan orang itu takut akan Tuhan. Tetapi hidupnya, buah-buah rohnya itu yang menunjukkan bahwa orang itu takut akan Tuhan. Orang itu rajin dari Senin sampai, saya punya mantan murid, dari Senin, orang tuanya itu pergi ke, ada yang pendeta, kemudian pasangannya pasti ibu pendeta gitu ya, melayani terus bersama-sama. Dan mantan murid saya ini, ya dulu di Kalam Kudus gitu ya, mantan murid saya ini, tahu saya membina kelompok kecil. Saya nggak tahu gimana ceritanya, dia itu punya bisa SMS gitu ya, pakai nomor nggak dikenal, dan dia itu SMS saya dan ngomong kata-kata yang kasar yang perempuan ini itulah, pokoknya makian-makian semua sampai saya shock. Jadi kalau saya telat balas SMS-nya dia, semua makian itu keluar gitu, dan saya jadi tahu makian Papua itu apa aja gitu dari situ kayak gitu. Dan orang ini perempuan gitu, anak ini perempuan. Nah saya kaget sekali. Nah ternyata itu berjalan 1 tahun lebih. Dan memang saya tidak pernah kasuskan itu gitu ya. Ternyata salah satu temannya yang adalah adik binaan saya, dia mengatakan bahwa dia itu sering memuji gitu ya, memuji saya gitu ya, di depan temannya ini. Dan temannya ini tidak suka atau dia tidak percaya bahwa ada orang yang seperti saya kayak gitu. Ada orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia nggak percaya. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya sendiri. Nah, ini salah satu contoh aja. Saya bukan mau cerita tentang kisah saya, cuma maksudnya saya mau cerita bahwa orang-orang yang seperti ini, gitu ya, hidup di dalam keluarga pendeta, itu bisa muak, gitu. Dan sampai dia itu sengaja memaki-maki dan lain sebagainya, bahkan di kelas, sampai akhirnya ketahuan gitu ya, di kelas dan lain sebagainya, sampai dia sengaja memancing emosi saya. Kenapa? Dia ingin menunjukkan sama temannya bahwa dia tidak seperti, Bu Lili ini tidak seperti yang kamu kira. Kayak gitu. Saya akan buktikan itu. Saya akan tunjukkan kelemahan dia, bagaimana dia sampai lepas kontrol gitu ya. Dan nggak ada orang yang namanya takut akan Tuhan. Kayak gitu. Nggak ada yang namanya orang Kristen yang sesuai firman Tuhan, itu dia nggak percaya. Kayak gitu. Itu saya kaget tuh gitu. Dan memang benar, apa yang dia lakukan itu benar-benar seumur hidup saya. Pertama kali dalam hidup saya kepingin tampar anak itu ya dia itu. Kayak gitu. Tapi saya bersyukur gitu. Saya bersyukur, saya
sampai tangan saya itu saya genggam gitu ya. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya dan saya masih bisa menguasai diri saya sendiri. Kalau enggak, apa yang saya lakukan semuanya sia-sia dengan satu kegagalan itu. Kayak gitu ya. Jadi kembali saya ingin menekankan, memang saya bahas di sini agak lama karena takut akan Tuhan ini masalah yang sangat penting menurut saya. Karena pandangan kita terhadap takut akan Tuhan jangan sampai itu dianggap remeh. Jangan sampai kita melihat bahwa nggak apa-apa, orang yang nggak takut akan Tuhan nggak apa-apa. Yang penting baik gitu ya. Orang baik belum tentu benar gitu ya. Nah di sini kalimat dikatakan bahwa jangan kamu merupakan pasangannya tidak seimbang. Tadi aja yang seiman aja belum tentu takut akan Tuhan. Ya, yang ngakunya dasarnya sama, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan, yang ngakunya dasarnya sama. Kalau orang yang takut akan Tuhan, yang Alkitab ini cuma jadi pegangan, orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi seiman dengan kita, gitu, sama-sama Kristen, Alkitab itu cuma jadi pegangan aja. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, Alkitab itu jadi pedoman. Bukan dipegang-pegang aja kalau ke gereja, tetapi jadi pedoman dalam setiap kehidupannya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau di luar kekristenan, pasangan yang tidak percaya kepada Kristus, maka itu lebih parah lagi. Kenapa? Jelas-jelas dia tidak pegang Alkitab dan juga tidak punya pedoman firman Tuhan. Sehingga ketika terjadi perselisihan, kita mau pakai dasar yang mana? Kita mau selesaikan dengan cara apa ini? Kayak gitu. Nggak akan ada jalan keluarnya. Sekali lagi, tadi pacaran adalah persiapan untuk memasuki dunia pernikahan. Nah, saat pacaran kita berselisih paham dan lain sebagainya, tidak ada titik temunya. Kalau sama orang tuaku nggak masalah, kalau sama orang tuaku ini masalah. Gitu. Nah, semua punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau kita di dalam Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Kayak gitu ya. Nah, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Dan jangan berpikir teman-teman untuk menobatkan seseorang, menginjili seseorang melalui hubungan pacaran. Tuhan nggak pernah suruh kita menginjili lewat pacaran. Ya. Kemudian persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Saya sampai saat ini, kalau saya ada berselisih dengan suami saya, dan saya nggak bisa lagi ngomong ya, maksudnya nggak bisa menjelaskan gitu ya, nggak bisa maksudnya nggak bisa membuat dia sadar gitu. Saya ini saya lakukan sejak saya pacaran, sampai menikah, sampai detik ini. Hal yang saya doakan cuma satu, Tuhan, dia anakmu, aku anakmu, dia anakmu. Kalau aku salah, Tuhan tunjukkan salahku, supaya aku tahu apa yang aku harus perbaiki. Kalau dia yang salah, Tuhan tunjukkan, karena dia juga anakmu. Kalimat ini, doa ini gitu ya, saya lakukan sejak pacaran. Dan saya bersyukur memang nggak tahu gimana caranya gitu ya, beneran. Tapi itu selalu terjadi. Tiba-tiba suami saya kalau misalnya salah, dia sadar dan dia minta maaf. Atau saya yang salah, Tuhan tunjukkan dan saya yang minta maaf. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita yang satu anak Tuhan dan satunya bukan? Tuhan, dia anakmu. Siapa bilang dia anakmu? Bukan? Nah, bingung kan? Kayak gitu. Tuhan berfirmanlah sama dia. Tuhan tunjukkan pada dia. Nggak bisa tunjukkan dia bukan anak Tuhan kok. Dasar prinsipnya nggak ada. Terus kita ngomongnya gimana? Nah, jadi penting sekali ya teman-teman, para sobat muda gitu ya. Kita penting untuk tahu bahwa sesama orang yang takut akan Tuhan, sama-sama anak Tuhan itu sangat penting. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Kita dipersatukan dan kita punya satu Bapa. Kalau kita bersama dengan orang yang tidak percaya, nggak bisa dan tidak ada penyelesaiannya. Lanjut ya, yang kedua, selain takut akan Tuhan. Saya cuma 3. Sebenarnya kalau mau diuraikan dari banyak buku itu banyak sekali ya. Cara memilih pacar, tapi saya titik beratkan pada 3 ini saja. Yang kedua adalah dewasa. Ciri dewasa bukan umurnya tua. Ya, orang umurnya tambah banyak belum tentu tambah dewasa. Masih muda pun ada yang sudah dewasa, pemikirannya dewasa. Nah, ini contoh aja, masih banyak mungkin yang lain ya contoh-contohnya. Apa sih dewasa itu? Tanggung jawab. Kalau dia dewasa, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bukan hamili orang terus bertanggung jawab maksudnya ya. Tetapi di sini tanggung jawab dalam hidupnya sendiri. Tanggung jawab dalam
Misalnya sekolah, dia bertanggung jawab sampai selesai. Misalnya dia kuliah, dia bertanggung jawab sampai itu kuliahnya selesai. Walaupun susah gitu ya, walaupun menyelesaikannya dengan berdarah-darah, dengan air mata, tapi dia selesaikan. Kenapa? Itu orang tuanya yang bayarin gitu. Atau ada pihak lain yang bayarin gitu ya. Beasiswa dan lain sebagainya. Selesaikan tanggung jawab. Ya. Dan jangan tanggung jawab itu ditutup dengan hal-hal yang bumbu-bumbu rohani. Tanggung jawab itu tetap harus diselesaikan. Bukan kita meniadakan tanggung jawab dengan alasan yang rohani. Maksudnya gimana? Saya punya teman, zaman dulu itu kalau tidak lulus gitu ya, itu ngulang 1 tahun. Dan dia pelayanan. Ya, teman saya ini pelayanan aktif gitu ya. Dan sering bolos, sering nggak buat PR, ya. Dia katanya dia pelayanan, ikut doa malam dan pelayanan dan lain sebagainya. Singkat cerita, waktu kelas 3 SMA dia nggak selesai. Tetapi orang semua tahu dan memanggil dia Bapak Pendeta. Bagi saya nggak layak kamu dipanggil Bapak Pendeta. Seperti itu ya. Nah, tapi dia alasannya dan dia nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena aku dipanggil untuk melayani. Dia tidak bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Kemudian, singkat cerita dia pelayanan. Setelah itu dia menikah. Setelah menikah, tanggung jawab tidak dilatih, tidak dilakukan sejak muda dan mengatasnamakan pelayanan. Setelah dia menikah, dia juga tidak bertanggung jawab terhadap pernikahannya. Dan akhirnya saat ini sudah bercerai. Jadi teman-teman hati-hati dengan tanggung jawab. Nggak apa-apa, dia nggak bisa kuliahnya, nggak bisa selesaikan SMA-nya, sekolahnya, males-malesan, nggak apa-apa gitu. Kalau orang sudah nggak bertanggung jawab terhadap hidupnya, bagaimana dia mau bertanggung jawab dengan kita kelak gitu ya, dengan pasangannya kelak, apalagi ada anak-anaknya. Nah, hati-hati untuk melihat bahwa orang ini dewasa atau tidak. Yang kedua, tahu prioritas. Ini contoh aja, maksudnya dari poin dewasa, tahu prioritas misalnya. Jadi dia tahu mana yang harus diselesaikan. Jangan senang ya teman-teman. Walaupun ini saya sering dengar gitu ya, kita yang cewek-cewek itu pasti seneng gitu ya, kalau cowok itu ditelepon, diapain gitu ya, kita ngomong sebentar, langsung kayak Superman datang gitu ya, memberi atau melayani yang kita mau. Tetapi hati-hati bahwa orang yang kita mau pilih jadi pacar kita, yang akan menjadi calon suami dan suami kita, orang tersebut harus tahu prioritas di dalam hidupnya. Besok ada ujian, besok ada ini, terus bela-belain datang ke kita. Nah, begitu juga dengan kita, ya, jangan menjadi orang yang egois. Kalau kita dewasa, maka kita juga tidak akan memaksa orang tersebut untuk harus datang, menjemput kita, melayani kita, dan lain sebagainya. Jadi harus tahu prioritas. Jangan kita berharap orang lain dewasa, pasangan calon kita ini dewasa, tetapi kita sendiri nggak dewasa. Ya, yang sana juga dengar khotbah yang sama nih, anggaplah gitu ya. Masa saya mau sama kamu yang nggak dewasa, misalnya gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah kita harus pasangan juga yang seimbang gitu ya, bukan hanya secara iman, bukan hanya secara yang tadi dasarnya takut akan Tuhan, tetapi kita juga perlu terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek gitu ya, sedikit-sedikit ngancam. Nah, itu semua nggak mungkin dewasa. Ya, yang suka ngancam, ngambek, ya nanti musuhan, baikan lagi, itu anak-anak, gitu ya. Nah, kemudian punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Dia mau kemana, dia mau ngapain. Bukan hidupnya mengalir. Hidupnya mengalir sesuai pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Hati-hati. Orang sesuai pimpinan Tuhan, dari mana dia tahu itu suara Tuhan? Dari mana dia tahu kehendak Tuhan? Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Kita punya planning. Tuhan nanti akan mengarahkan hidup kita. Tetapi bukan berarti kita nunggu. Hari ini ngapain ya Tuhan ya? Gitu. Nggak punya acara gitu ya. Nggak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Hal apa yang mau dilakukan. Ya. Punya arah dan tujuan hidup yang jelas. Kemudian bisa mengarahkan, membimbing. Jadi bukan marah, bukan menuntut. Orang yang dewasa sama bisa membimbing. Bukan hanya menuntut marah-marah saja. Kemudian berjuang, bukan pecundang.
Maksudnya apa? Tadi saya lihat kriterianya ada yang bekerja keras gitu ya. Jadi ada masalah, ada membuat dia down dan lain sebagainya, berjuang lagi. Orang bisa down tapi harus bangkit lagi. Jadi bukan pecundang, bukan ya sudah gitu, memang hidupku seperti ini. Mengasihani diri ya, itu ya contohnya juga, mengasihani diri. Itu pecundang, hati-hati ya. Jadi ya memang aku gini, banyak orang nggak suka sama aku gini-gini. Itu belum dewasa. Nah, jangan berpasangan atau ini kriteria yang cukup penting, jangan mencari orang yang belum dewasa. Kenapa? Ibarat kita, ibarat teman-teman pacaran sama anak SD, anak TK, gitu ya, anak SMP, gitu. Lelah nggak? Yang sudah 30 atau 20, 30 tahun, pacaran sama anak SMP, lelah nggak? Ngarahin, ngomong enggak, maksudnya itu bukan gini, gitu ya. Jadi, menghabiskan energi kita. Dewasa ketemulah dengan yang dewasa. Jangan sama yang anak-anak. Kalau sama yang anak-anak, akhirnya kita kesedot semuanya, kita nggak malah bertumbuh gitu ya. Kita malah habis. Seperti itu. Mampu menguasai diri. Orang dewasa mampu menguasai diri. Kapan pribadi yang dewasa mampu menguasai diri? Kapan harus marah? Bagaimana cara marah? Bagaimana menguasai nafsu? Dan lain sebagainya. Walaupun kita lapar ya, kita nggak akan orang yang dewasa, walaupun kita lapar, kita di rumah orang, nggak mungkin kita langsung, aduh saya nggak tahan lagi, saya ambil piring, makan, ya kan nggak, tetap ya masih menahan diri gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak kan nggak, lapar, kapan sih kita pulang gitu misalnya, lapar, kapan sih kita dapat makan misalnya kayak gitu, nggak bisa menguasai diri, sama dalam hal apapun, dalam hal nafsu apapun. Nafsu itu kan bukan hanya bicara tentang seks saja, dalam hal makan, dalam hal amarah, dan lain sebagainya. Nah, itu pribadi yang dewasa. Yang dari saya ambil dari ayat Amsal 3, 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya percaya kalau hati kita takut akan Tuhan, tertuju kepada Tuhan, dengan segenap hati kita, gitu ya. Kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengutamakan Tuhan. Kita mengakui Dia dalam segala perilaku kita, dalam segala hal kita melibatkan Tuhan. Tetapi Tuhan tentu menjawab lewat memberikan hikmat kepada kita untuk mengambil keputusan. Kayak gitu ya. Tetapi kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Ia akan meluruskan jalan. Nah, itu penting bahwa tadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus punya rencana, kita harus punya tujuan yang jelas. Ketika Tuhan mengarahkan tujuan yang berbeda itu lain lagi, kayak gitu ya. Jadi ada tujuannya, bukan mengalir. Karena orang yang hidupnya mengalir dan air yang mengalir itu tidak pernah naik ke atas. Air yang mengalir itu pasti turun ke bawah dan akan berakhir di tempat-tempat yang buntu, yang busuk, ya, selokan dan lain sebagainya. Itu pasti berhenti ke situ. Tapi untuk kita naik, untuk kita bisa naik, maju ke bertumbuh ke atas, itu butuh pompa. Nah, jadi perlunya tujuan itu sebagai pompa untuk maju, punya arah, gitu ya, bukan mengalir. Berikutnya yang ketiga adalah satu visi. Tadi saya juga lihat ada di tulisannya adalah satu visi. Setelah takut akan Tuhan dan orang ini dewasa, kita perlu punya orang yang satu visi. Kenapa? Orangnya baik, dewasa, tapi dia dipimpin Tuhan untuk untuk pelayanan di pedalaman. Sedangkan yang satunya dipimpin Tuhan untuk melayani di kota besar. Tidak satu visi, misalnya. Nah, walaupun baik, walaupun sama-sama takut akan Tuhan, tapi kalau visinya berbeda, gitu ya, itu perlu dipertimbangkan kembali. Ya, karena Tuhan juga tidak mendesain kita hubungan jarak jauh gitu ya. Menikah jadi satu ini bukan jarak jauh gitu ya. Walaupun memang banyak dalam perjalanan ada keluarga-keluarga yang mengalami seperti itu gitu ya, rumah tangga yang seperti itu, tapi mereka tetap berjuang bagaimana mencari solusi dari masalah itu. Tapi saya tidak sarankan dari awal, kalau kita tahu visi kita sudah jelas dari awal, maka sebaiknya berpikir baik-baik seperti itu. Ketika saya mau berangkat ke Papua, saya sama suami sama-sama nggak suka jarak jauh gitu ya. Tapi sebelum saya berangkat ke sini, saya sudah bertekad. Karena saya sudah mantap, saya tahu Tuhan pimpin saya ke Papua.
Dan di situ saya ngomong sama yang waktu itu masih pacar gitu ya. Saya bilang sama suami saya bahwa saya mau ke Papua gini. Dia cuma yakin bahwa saya pasangannya, tapi dia nggak tahu. Dia nggak ada pimpinan khusus mau kemana. Jadi dia mengatakan kepada saya bahwa kamu ke sana ya saya ikut aja. Orang selalu mengira saya ikut suami, padahal suami yang ikut saya gitu. Jadi visi kalau satu nggak jelas tempatnya dan satunya mau ikut nggak masalah, satunya mendukung nggak masalah. Tapi kalau satu dapat jelas dan satu dapat jelas, nah ini akan jalan yang tidak sama, kayak gitu ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian ini tambahan aja, pacaran itu sebenarnya ngapain aja sih? Nah ini saya butuh chat nih. Silakan. Pacaran itu ngapain aja sih sebenarnya? Silakan ya teman-teman. Yang kalian tahu isi pacaran itu ngapain aja sih? Atau dalam pikiran kalian selama ini kalau pacaran itu mau ngapain aja? Spesifik ya. Ngobrol, diskusi hal-hal yang bermutu. Kenalan lebih dekat, mengenal keluarga dan jalan-jalan. Jalan bareng. Ada lagi yang lain? Diskusi melihat arah hidup. Diskusi melihat arah visi hidup. Mencari solusi. Jalan-jalan sambil cerita hal yang penting. Nangis bareng. Makan, nonton, kerja tugas. Ya. Itu pemikiran teman-teman gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Itu pribadi masing-masing, saya enggak, yang dikatakan di sini enggak salah juga gitu ya. Pacaran itu ngapain aja? Saya sambung dengan ini, boleh nggak sih kita, boleh nggak kita XXX dalam pacaran? Pernah nggak punya pertanyaan ini? XXX itu biasanya apa ya? Boleh nggak ya kita XXX dalam pacaran, selama pacaran? Selain seks. Biasanya ada yang tanya seks. Selain seks. Ada yang pernah tanya ke saya, boleh nggak sih selama pacaran tuh kita isinya ini melulu gitu. Hubungan terlarang. Minjamin duit, apalagi? Minjamin duit, ngutang. Beli es teh 5.000, pinjem dong uangnya. Wah, nggak boleh. Kita pacaran nggak boleh gitu. Susun rencana jahat untuk orang lain. Yang saya pernah tahu ya, yang orang bertanya sama saya, boleh nggak sih kita seks saat pacaran? Boleh nggak sih kita ciuman saat pacaran? Boleh nggak sih kita bertengkar saat pacaran? Kalau bertengkar terus itu gimana ya? Cocok nggak ya saya sama dia gitu? Tergantung pertengkarannya seperti apa ya. Kalau nggak pernah bertengkar itu bagi saya juga berbahaya loh. Boleh nggak? Nah ini, boleh nggak XX-nya diganti mukul? Benar. Boleh nggak kita mukul saat pacaran? Mukul apa? Mukul alat musik atau mukul pasangannya? Boleh nggak
Apalagi? Ya benar ya, mukul. Ada juga yang tanya. Seks, ciuman, bertengkar, mukul, gosipin orang, ngutang, ngobrol berdua di ruang tertutup. Boleh nggak kita ini? Jawabannya kembali pada slide 1. Masih ingat nggak? Anda masih ingat slide 1 itu apa ya pertama kali tadi? Bukan selain judul, selain judul. Slide 1 pertama. Yo, ini sering ada kuis gitu ya. Tuhan. Kenapa? Bukan, slide nomor 1. Slide nomor 1. Bukan poin nomor 1 dari memilih pacar, bukan. Slide nomor 1. Setelah judul. Ada ingat? Tujuan berpacaran. Ya, siapa itu? Dapat hadiah payung. Iya. Ya, tujuan. Kembali kepada slide 1. Yaitu tujuan. Tujuannya apa? Kayak gitu ya. Tujuannya persiapan untuk pernikahan. Persiapan untuk pernikahan, apakah dalam persiapan itu kita harus yang dipersiapkan itu apa? Gitu? Apakah persiapan secara seks atau persiapan secara pengenalan satu sama lain gitu ya? Kalau misalnya orang berpikir, orang bertanya gini, ciuman boleh nggak ya? Gitu. Tujuannya untuk apa? Gitu. Ngobrol berdua di ruang tertutup boleh nggak ya? Tujuannya untuk apa? Kembali ke tujuan. Kamu mau pacaran tujuannya untuk apa? Makanya kalau tanya, ini kalau kita jelas tentang tujuan, tadi saya bahas tentang ayat tadi ya, firman Tuhan tadi, maka di kejadian itu, maka kita tahu, perlu nggak sih sebenarnya kita ngobrol berdua di ruang tertutup? Perlu nggak sih kita, bertengkar? Perlu nggak sih kita ciuman? Gitu. Perlu nggak sih, boleh nggak sih kita memukul, ngutangin, dan lain sebagainya. Nah, ngutangin itu juga kembali ke tadi ya. Kalau ngutang seperti tadi, pinjem dong, pinjem ini uang mau bayar ini. Boleh nggak kayak gitu? Tapi berbeda loh, ngutang dengan gini. Dia pinjam uang dengan jumlah yang besar misalnya. Dan dia tidak bertanggung jawab. Terus dia pinjam. Dia tidak mencari solusi tapi jalan yang gampang. Nah, sama-sama pinjam. Tapi itu beda konteks. Dan itu perlu kembali kita tahu, tadi kembali ke poin 1 dan kedua. Takut akan Tuhan, tanggung dewasa, satu visi. Kalau ternyata pemikirannya tidak sama, pemikirannya adalah nggak apa-apa, hidup itu gali lubang tutup lubang. Nah itu perlu dipikir ulang. Perlu nggak sih pacaran sama dia? Jadi kalau ini nggak bisa ya sudah nanti tutup lagi. Bukan bagaimana supaya kehidupan ekonominya bertanggung jawab, mengelola keuangannya gitu ya, dewasa mengelola keuangannya, tapi gali lubang tutup lubang. Hutang ini ditutup dengan hutang lain. Nah, itu bicara tadi tentang dewasa ya. Makanya itu luas jadinya tentang dewasa itu. Nah, begitu juga dengan ciuman. Perlu nggak sih kita ciuman saat pacaran? Untuk apa? Kayak gitu. Ada yang di sini tidak ada ayat firman Tuhannya yang melarang. Tetapi saya selalu kembali kepada tujuan. Tujuannya apa? Yang seks jelas ya, memang firman Tuhan melarang. Tapi ciuman itu nggak ada. Jadi ada orang yang pacaran itu ciuman, ada orang yang tidak. Kayak gitu ya. Nah, kembali ke tujuan. Tujuannya apa? Kalau bertengkar juga gitu. Tujuannya apa? Kalau memang itu masalah harus diselesaikan dan perlu melalui perselisihan, kenapa enggak? Kenapa? Karena kita perlu mengenal pasangan kita. Kalau marah seperti apa? Kayak gitu. Bagaimana dia menguasai diri dan lain sebagainya. Jadi bertengkar itu nggak salah. Kayak gitu. Tetapi kalau ternyata bertengkarnya sampai tidak bisa terkontrol, nah itu perlu dilihat. Makanya ketika pacaran kan orang selalu bilang mengingatkan buka mata lebar-lebar. Sangat lebar gitu ya. Jangan ditutup dengan kabut-kabut cinta gitu ya. Benar-benar buka mata lebar-lebar. Dan itu dibawa dalam doa. Masukkan di dalam doa. Bahwa supaya aku bisa melihat. Kalau ada orang pacaran tanya ke saya selalu ajarkan doa ini. Tuhan, tolong buka semua keburukan dia. Baik dia sadar, nggak sadar, sengaja, nggak sengaja. Supaya apa? Kita tahu semuanya. Dan setelah itu bisa terima apa tidak.
Jangan nanti shocknya waktu menikah gitu maksudnya. Tapi kalau sudah buka mata lebar-lebar, sudah ditunjukkan semua dan tetap tutup mata waktu menikah, nggak usah komplain ya gitu. Jadi benar-benar kita perlu mengenal calon kita. Nah, ngobrol berdua di ruang tutup, di ruang tertutup. Saya bahas tentang ciuman, ngobrol berdua di ruang tertutup ke ini. Tadi contoh lomba lari maraton itu seperti ini loh. Lomba lari maraton itu kan dalam perjalanan panjang. Boleh nggak sih makan bakso? Boleh nggak sih istirahat minum air banyak-banyak, duduk dulu 15 menit? Ya, kembali ke tujuan. Boleh nggak bolehnya kembali ke tujuan. Kamu mau ikut lomba lari atau mau makan? Kalau lomba lari berarti kan harus fokus. Nggak usah distract dengan hal-hal yang lain, teralihkan dengan hal-hal yang lain, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kamu teralihkan dengan hal-hal yang lain, berarti tujuannya nggak tercapai. Nah, begitu juga ketika kita mengenal, dalam masa pengenalan dengan pacar kita terlalu banyak diisi dengan hal-hal yang tentang fisik, ya, maka itu akan terabaikan hal-hal yang penting tentang karakter pasangan kita. Kalau kita terlalu fokus kepada hal yang happy-happy, bukan nggak boleh happy-happy ya saat pacaran, nonton, jalan bareng itu boleh. Tapi kalau isinya hanya melulu itu aja, maka kita akan lupa tujuan pacaran itu apa. Akhirnya waktu menikah syok luar biasa. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena tidak fokus kepada tujuan ketika pacaran. Jadi isi pacaran itu kembali kepada tujuan tadi. Kemudian api kecil. Api itu selalu mulai dari kebakaran yang besar. Api yang besar itu mulai dari hal yang kecil. Yang di kompor aja kita pakai misalnya kompor ya, itu kan dari jas kecil, semuanya mulai dari kecil sampai bisa rata besar. Kebakaran juga mulai dari api yang kecil. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu selalu mulai dari kecil. Cuman nggak berdosa. Di ruangan tertutup tidak berdosa. Tetapi itu bisa menimbulkan percikan dosa kalau kita tidak berjaga-jaga. Dan ngapain kita terus berjaga-jaga? Kalau saya ya, ngapain kita harus terus siaga berjaga-jaga gitu? Kalau kita bisa yang santai dan rileks menjalani hubungan pacaran itu. Daripada kita terus pasang standby terus, siaga terus, itu kan capek gitu. Kayak gitu. Ngapain kita harus mencoba atau bermain api? Yang kita nggak tahu itu akan berdampak kemana. Kayak gini ya, anak-anak bermain api gitu ya, di dekatnya mobil atau tempatnya bensin gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Bisa nggak sih main api? Pasti terbakar? Enggak. Dilarang kalau kamu membakar. Tapi kalau main di situ nggak dilarang, nggak ada larangannya. Tetapi orang tua kalau ngeliat kayak gitu, kan tahu ya resikonya. Jadi jangan main api di dekat sini, bisa terbakar. Gitu. Jangan ini. Ya. Ada kemungkinan itu, dan kemungkinannya tinggi sekali. Dan saya selalu mengatakan gini, orang yang jatuh dalam dosa seks, itu tidak pernah mengatakan sama pacarnya, ayo kita masuk kamar. Kayak gitu. Nggak mungkin. Semua dimulai dari hal kecil. Dan itu begitu mengerikan. Sehingga saya selalu mengingatkan, kalau kamu bisa menahan diri sampai pernikahan, kamu mau ngapa-ngapain nggak ada yang peduli. Itu hakmu. Kayak gitu. Dan kamu juga nggak perlu ketakutan. Kalau kita bisa menahan diri saat pacaran, maka kita akan lebih enak ketika menikah daripada kita terus ketakutan, deg-degan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi saya tidak mengatakan dilarang keras karena firman Tuhan juga tidak mengatakan demikian, tetapi saya hanya mengingatkan bahwa sebaiknya jangan bermain api. Karena kamu nggak tahu kapan akan terbakar. Kapan akan ada gelombang besar itu. Kayak gitu ya. Nah, kita perlu mengenal diri kita dan pasangan kita, pacar kita. Jadi supaya kita juga tidak jatuh dalam dosa. Background keluarga kita, sikap orang tua kita, apakah kita orang kurang kasih sayang dan lain sebagainya, itu berpengaruh, semua itu akan berpengaruh. Jadi hati-hati. Sentuhan fisik, kontak fisik, jangan terlalu sering, ya, supaya tidak terbakar. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu sering. Saya pernah mengatakan sama suami saya, yang sekarang, maksudnya pacar saya yang sekarang jadi suami saya juga mengatakan begini, kalau saya menangis, jangan pernah pegang kepala saya. Saya pernah mengatakan demikian. Kenapa? Karena itu sisi lemah saya.
Karena sebagai perempuan, ketika menangis, saya nggak tahu perempuan yang lain gimana nih ya, setuju nggak dengan saya gitu ya. Kalau perempuan lagi menangis dan dielus kepalanya gitu ya, wah itu leleh itu. Dan saya takut. Karena ketika saya nangis, ketika saya sedih, itu dalam kondisi saya lemah, tidak berjaga-jaga. Tidak dalam keadaan siaga. Karena saya sedang sedih. Dan ketika ada laki-laki yang menyentuh, dan itu orang yang saya sayang, menyentuh kepala saya nggak tahu apakah saya bisa menguasai diri saya atau tidak. Saya tidak tahu episode selanjutnya apa. Kayak gitu ya. Saya nggak bisa tebak dan saya nggak bisa tahu diri saya ke depan seperti apa. Sehingga saya bilang, sebaiknya jangan. Cukup kamu dampingi saja di samping saya. Saya merasakan bahwa kamu mengasihi saya. Tapi jangan sentuh saya. Walaupun saya tahu sebagai laki-laki kamu pasti ingin sekali menyayang saya. Saya mengatakan demikian. Kenapa? Karena saya tidak mau, prinsip saya tidak mau jatuh dalam dosa. Saya ingin sampai masuk dalam pernikahan kudus. Itu tujuan saya dulu. Ketika pacaran saya ingin mengenal pasangan saya dengan baik sampai pernikahan yang kudus. Dan itu bagi suami saya juga nggak mudah. Tetapi itu salah satu yang membuat saya sangat percaya dan sayang dengan suami saya karena hal itu. Dia bisa menguasai dirinya. Dan dia bisa menghargai keputusan saya. Seperti itu nggak mudah bagi laki-laki dan nggak mudah juga bagi saya ya untuk mengambil keputusan itu. Tetapi saya tidak mau bermain api karena endingnya adalah pernikahan kudus. Hidup saya dilihat banyak orang. Saya masih punya adik-adik, saya masih punya adik-adik rohani, dan kelak, waktu itu saya berpikir kelak saya juga punya anak. Apa yang saya mau sampaikan ke anak saya kalau saya tidak punya pernikahan yang kudus? Seperti itu ya. Kalau sudah terlanjur lain cerita, kayak gitu ya. Tetapi yang saya itu lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan. Oke, yang ketiga, terjun payung ini maksudnya gini. Saya baca dari sebuah buku tentang seks. Pernikahan, buku lama gitu ya, buku jadul. Ada yang bilang gini, kan tujuan pernikahan, tujuan pacaran itu kan pernikahan. Dan persiapan pernikahan nantinya gitu ya. Kan kita bisa coba dulu nih seks, cocok nggak sama dia? Karena orang bermasalah dalam seks, dalam pernikahan itu banyak. Maka dari itu bagaimana kalau kita coba dulu waktu pacaran? Kalau memang nggak cocok, ya sudah kita nggak lanjut. Nah, dalam buku ini dikatakan gini, lembaga pernikahan itu jauh lebih, lebih tinggi posisinya, gitu ya. Untuk sekedar dicoba-coba di atas genteng. Maksudnya gini, terjun payung, ya orang nyoba parasut itu dari atas, yang tinggi, langit dan lain sebagainya gitu ya, dari udara yang tinggi, bukan dari atas genteng. Orang nyoba parasut di atas genteng, turun, gitu ya, mati orangnya gitu, atau cacat. Nah, jadi seks itu bukan untuk dicoba di dalam sebuah relasi pacaran. Seks itu untuk dilakukan dalam relasi pernikahan. Sebuah lembaga pernikahan. Jadi itu maksudnya. Seks itu untuk seperti parasut yang dicoba itu di tempat yang jauh lebih tinggi, yaitu di udara, bukan di genteng ataupun atap rumah lantai 3 gitu ya, enggak. Parasut benar-benar harus jauh di atas. Dan itu dimaksudkan, seks dimaksudkan untuk pernikahan, hanya untuk pernikahan. Nah, yang keempat, yang ini tadi lihat daging itu maksudnya gini. Dia kasih contoh juga gini, orang yang menguasai dirinya, manusia yang menguasai dirinya, ketika dia melihat daging digantung-gantung di toko daging gitu ya, dia tidak akan segera lari karena lapar, dia tidak akan segera makan daging itu, pecahkan kaca lalu makan daging yang tergantung-gantung itu. Kenapa? Karena dia harus menguasai dirinya. Demikian juga dengan orang yang dewasa, orang yang takut akan Tuhan. Dia akan menguasai dirinya. Sekalipun melihat pasangannya itu begitu menggoda dia. Maksudnya apa yang dia lihat ini kan kita tetap ada cinta erosnya gitu ya. Nah, di situ bagaimana menguasai diri bukan langsung jebol aja gitu ya. Itu bedanya kalau kita takut akan Tuhan dan dewasa. Sebab itu dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Para laki-laki atau perempuan, ada orang yang mengatakan demikian. Mungkin pernah dengar gitu ya, jangan sok jual mahal kamu. Orang umur sudah 30 misalnya, sudah kepala 3 atau 20 sekian gitu ya, sudah waktunya menikah nggak menikah gitu. Terus ada orang yang suka sama kamu, kamu nggak mau, jangan sok jual mahal kamu. Mungkin ada yang pernah dengar kayak gitu. Nah, ingatlah ayat ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini memang bicara juga menjaga-jaga tentang seks dan lain sebagainya, tetapi saya mau mengingatkan bahwa kita ini memang mahal, jadi bukan tentang jual mahal. Sok jual mahal itu adalah barang murah yang sok dijual mahal. Tapi kalau kita menyadari bahwa diri kita mahal, maka jangan jual murah. Dan karena kita mahal seharga darah Kristus, maka jangan cari pasangan yang pakai darah sapi. Ya, jadi kita pakai darah Kristus. Jangan pakai darah yang lain. Karena kita bukanlah pribadi yang murahan. Tuhan tebus dengan darah Kristus. Ini sehingga karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sehingga cari pasangan hidup pun juga harus yang takut akan Tuhan, yang sama-sama harganya mahal. Tidak ada yang menyimpan berlian di samping batu-batu yang nggak berharga. Jadi berlian atau emas pasti dikumpulkan dengan hal-hal yang berharga. Bukan dikumpulkan dengan koin-koin uang receh gitu ya. Jadikan satu, ya. Nggak mungkin. Nah, maka kita pun yang akan hidup bersama dengan calon kita, jangan menjadi pasangannya tidak seimbang, jangan cari yang murah. Jangan juga karena dikejar usia. Karena istilah perawan tua atau jomblo, orang yang jomblo-jomblo yang laki-laki juga gitu ya. Itu istilah dari dunia, tapi Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu. Jangan sampai terjadi penyesalan dalam pernikahan gitu ya. Jadi jalani pacaran sesuai dengan cara Tuhan. Sampai masuki pernikahan yang kudus, bukan karena buru-buru. Ya, yang terakhir ini hanya tambahan saja, Pak. Saya pernah dengar waktu masih SMA mungkin ya, ada seorang perempuan pendeta gitu ya, muda, ibu gitu ya, bukan muda juga sih, ibu-ibu gitu ya, pendeta, dia mengatakan demikian. 2 hal yang perlu dipertimbangkan ketika mau lanjut dalam pernikahan atau tidak. Sudah tadi poinnya sudah ya, ini sudah berjalan tadi takut akan Tuhan ini nih. Nah, yang perlu dipikirkan lagi mau lanjut atau enggak, yang perlu dipikirkan lagi adalah masalah apa? Yang pertama adalah komunikasi. Bisa enggak kita berkomunikasi dengan pasangan kita? Kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita, cara berkomunikasinya maksudnya, nggak bisa dikasih tahu atau dia nggak bisa ngomong ke kita gitu. Pokoknya komunikasinya berantakan terus, mungkin perlu dipikirkan kembali. Karena masalah paling banyak dalam pernikahan itu juga salah satunya adalah komunikasi. Nggak bisa ngomong gitu ya, dan akhirnya bermasalah terus. Yang kedua adalah percaya. Jadi kalau kamu nggak percaya sama pasanganmu, nggak bisa percaya sama pasanganmu, nggak usah menikah. Kayak gitu. Ya, jadi itu yang terakhir. Kalau kita tidak bisa percaya sama calon kita, jangan lanjutkan dalam pernikahan. Kenapa? Nanti bawaannya itu cemburu, marah, apa yang dia katakan, nggak mungkin. Kamu bohong, ini. Gitu. Wah, susah gitu, stres sendiri. Belum ngapa-ngapain sudah nggak dipercaya gitu. Mau pergi kemana-mana juga repot. Kamu di mana? Kamu ini. Wah, gitu. Jadi percaya itu penting, saling percaya itu penting. Ada adik rohani saya gitu ya. Ada orang yang saya kenal juga beberapa yang cerita-cerita dan dia mengatakan kenapa dia tuh nggak percaya begini-begini. Kamu layak dipercaya apa enggak? Kalau kamu memang bisa dipercaya, komunikasikan lagi dengan dia. Tapi kalau dia sampai ending nggak bisa percaya sama kamu, jangan lanjutin dalam pernikahan deh. Saya sarankan jangan lanjutkan. Kenapa? Karena itu mengerikan kalau pasanganmu tidak percaya sama kamu. Nanti bisa bawaannya kemana-mana, kayak gitu. Ya, jadi selain prinsip-prinsip yang tadi, silakan kalau ada yang mau tanya, silakan di chat.
Tadi kita mulainya agak telat, jadi bisa nambah sedikit gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Berapa lama batas pacaran? Berapa lama ya? Berapa lama batas pacaran itu relatif ya gitu. Ada orang yang pacaran sampai 8 tahun ya, tergantung kuat-kuatnya gitu ya. Ada orang yang sudah saya nggak mau lagi digantung gini ya. Ya silahkan aja kalau mau putus. Kalau bagi saya sih itu bukan hal yang prinsip ya. Jadi kalau misalnya tentang lama enggaknya, itu relatif tergantung setiap orang. Kecuali kalau pacarannya itu nggak jelas, terus dan ini kan bukan tentang lama pacarannya ya, tetapi tentang pasangannya itu model kayak apa gitu. Bisa ngambil keputusan atau enggak gitu. Arahnya jelas enggak? Ya kembali yang tadi ya. Dewasa enggak dia gitu. Kalau arahnya enggak jelas ya dia enggak ngambil keputusan. Saya dulu pacaran 3 tahun, kemudian pacaran jarak jauh 2 tahun. Gitu. Total pokoknya saya pacaran 5 tahun 8 bulan. Tapi itu planning. Ya kamu 2 tahun ke Papua, setelah itu kamu balik, kita menikah sama-sama. Kita menikah nanti balik sama-sama. Kayak gitu. Tapi nggak ada rencana sebenarnya menikah selama itu. Pacaran selama itu. Tapi kan ketika komunikasi kan jelas arahnya. Makanya jujur aja saya bingung kalau orang tanya, dulu dilamar gimana? Saya nggak pernah ada lamaran. Maksudnya lamaran ketemu keluarga ya ada. Cuma misalnya saya nggak pernah, would you marry me? Nggak ada. Karena kita planning gitu. Makanya kita nih pasangan yang aneh atau mereka yang aneh, saya nggak tahu gitu. Karena nggak ada lamaran gitu. Jadi kita planning, jadi gimana gini. Karena dari awal kita nggak ada rencana untuk pacaran main-main. Memang rencana untuk pacaran untuk menikah. Maka itu kita lebih serius. Jadi jadi gimana nih kalau aku ke Papua, kita meritnya kapan nih gitu. Ya sudah ditentuin aja gini. Nah, kita rencana dulu, kalau mundur ya sudah nanti lihat lagi. Tapi setidaknya kita sudah plan. Kayak gitu. Ya itu akhirnya menikah, rencana tahun, ya kamu balik pokoknya setelah 2 tahun. Berarti 2011 ya. Tapi kita belum ada duit. Ya karena sudah ada tanggalnya, maka kita berjuang supaya ada duitnya. Kalau kita bilang mengalir aja ya nanti sampai 10 tahun lagi kita nggak ada duit. Karena ada tujuan, maka kita ngumpulin. Hemat-hemat kan gitu. Dan benar, akhirnya terjadi 2011 menikah. Padahal waktu itu nggak ada duit. 2 tahun sebelumnya, kan planningnya 2 tahun sebelumnya. Dan itu kami nggak ada duit. Kayak gitu. Jadi, Tuhan buka jalan. Karena kita ada tujuan, doa kita kan jadi fokus ya. Kayak gitu. Doa kita fokus, Tuhan ini uang mau merit, gini. Terus jajan kita juga jadi fokus kan gitu. Yang nggak perlu, yang nggak usah gitu. Nah, makanya perlu arah yang jelas. Jangan pasangan kita juga nggak jelas. Ya, tunggulah ada duit ya. Nah, bagaimana ada duit kalau kamu belanja tas-tas merek terus? Bagaimana ada duit kalau kamu nge-mall terus gitu misalnya? Karena nggak ada tujuan. Cara menemukannya pakai undian. Mana yang cantik, mana yang ini. Cara menemukannya pakai komunitas. Makanya anak Tuhan, kalau yang belum dewasa, gambar diri belum pulih, segera pulihkan gambar diri Anda. Segera untuk menjadi dewasa. Ya, yang suka mengasihani diri gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya segera masuk komunitas, minta dibimbing, bertumbuh secara pribadi, secara rohani, makin dewasa, kepercayaan diri kita akan meningkatkan. Nah, kita tidak lagi merasa minder, tidak lagi merasa diri kita nggak berharga. Setelah itu, ketika kita gabung dengan komunitas-komunitas, orang itu pasti akan melihat orang yang percaya diri. Bukan orang-orang yang minder. Orang-orang yang minder ya sudah didekati kan minder kan, mundur lagi kan gitu. Ya siapa juga yang mau deketi kalau gitu. Kita kan juga nggak ngemis kok berteman sama kamu. Kan gitu kan. Jadi itu dibuat sendiri gitu. Ya, jadi tetap kita bersosialisasi, bergabung dengan banyak orang, dengan banyak komunitas. Kayak gitu. Bukan masuk dalam komunitas mata elang gitu ya, cari kemana gitu. Maksudnya bergabung dengan komunitas kita mengenali teman-teman kita gitu. Bukan cari yang paling cantik ya. Kayak gitu. Cantik itu nanti kalau sudah tua kita semua juga nggak ada yang cantik gitu. Jadi bukan melihat fisik gitu. Jadi kalau melihat fisik itu bahaya. Saya juga pernah tanya nih,
biasanya saya tanya gini, kalau orang pasangan, pacaran, ataupun adik saya juga mau menikah yang lalu itu saya selalu bertanya, apa yang kamu suka dari dia? Kayak gitu. Terus dia suka dari kamu apa? Kalau jawabannya nggak tahu ya, cantik aja, aduh, suruh antara dua. Memang dia nggak jelas atau dia nggak sadar gitu, nggak sadar gitu, mesti harus dipikirin. Jadi waktu itu saya juga tanya itu kepada suami saya dan saya bilang, ya dia mengeluarkan gitu ya, dia ngomong gitu. Tapi saya juga nggak puas, saya minta yang lain dong, minta kriteria yang lain. Dan itu harus cocok dong gitu ya. Misalnya dia ngomong cantik, saya nggak merasa cantik, kayak gitu, gombal dong. Gitu. Jadi perlu jelas itu. Dan kalau dibilang cantik ya teman-teman cewek ya, jangan bangga gitu. Karena kecantikan kita kalau sudah keriput gitu ya, perawatan nggak ada gitu ya, itu bahaya. Apalagi kalau bangun tidur, ini siapa? Kayak gitu. Siapa kamu gitu. Nah itu bahaya gitu. Jadi jangan bangga kalau tentang fisik. Boleh senang, jangan bangga. Senang dikit aja gitu. Tapi harus kualitas-kualitas yang lain yang kita punya. Kayak gitu. Karena kalau yang cantik banyak yang lebih cantik. Kenapa kok pilih kalian gitu ya? Kenapa pilih saya banyak yang lebih cantik? Kayak gitu. Tapi harus ada kualitas lain. Pernah bentar, misalnya rajin menabung. Nikah pakai bantuan biaya dari keluarga. Bantuan dari keluarga atau tidak, itu pembicaraan berdua ya. Tetapi karena kita ini kan banyak adat, banyak suku. Tapi yang saya biasanya tekankan adalah, kalau mereka menyumbang uang, ada yang adat tertentu, sumbang uang, sumbang suara, dan sumbang atur. Nah itu yang bahaya. Pernikahan itu milik berdua, di bawah otoritas Tuhan. Jadi kalau saya akan berjuang menikah itu biaya sendiri. Dan saya bersyukur pasangan saya juga begitu. Sehingga keluarga saya yang kami atur. Tapi saya tahu memang ada keluarga yang nggak bisa seperti itu. Tetapi itu harus statementnya jelas dari awal. Kalau seperti ini bagaimana? Jadi ngambil titik tengahnya ya. Saya nggak ngomong semua harus ikutin saya, karena setiap adat berbeda. Tetapi yang pasti adalah ketika masuk dalam dunia pernikahan, orang tersebut tidak boleh ikut campur. Hanya karena ngasih duit. Itu yang bahaya. Kayak gitu. Orang tua yang ngaturin, maka dia berhak ngatur keluarga ini. Nah itu bahaya. Begitu juga dengan tinggal bersama dan lain sebagainya. Boleh nggak tinggal bersama dan lain sebagainya? Terserah itu. Tapi yang pasti adalah yang mendidik anak atau yang berhubungan suami istri, orang tua nggak ikut campur. Kalau nggak bisa mengatasi yang itu, ya lebih baik ngekos, rumah berapa peta, nggak apa-apa gitu. Yang penting berdua. Nggak dicampuri gitu. Kenapa? Ini dua pribadi yang berbeda gitu. Pacaran aja pasti ada gesekan. Apalagi menikah lebih lengket lagi, kan satu daging gitu ya. Sudah menjadi satu, gesekannya makin kuat. Kayak gitu. Terus ditambah lagi orang ketiga gitu. Kayak gitu. Jadi bensin gitu. Satunya api, satunya bensin, terbakarlah kita. Akhirnya nggak ada apa-apa, marahan, nggak ada apa-apa, jengkel sama yang ini, pihak ketiga yang dapat semprot ini, gitu kan. Nah, jadi kalau tentang biaya, saya kembalikan ke masing-masing ya, diskusi masing-masing gitu. Yang pasti, menikah jangan hutang ya. Soalnya ada nih yang target menikah besar, hutang pun nggak apa-apa. Yang paling besar biayanya itu setelah menikah. Yang perlu dipikirkan setelah menikah, bukan waktu menikahnya. Waktu menikahnya yang penting adalah pemberkatan. Nggak pesta, nggak apa-apa. Kayak gitu. Pesta tapi nggak pemberkatan tuh yang lebih parah lagi gitu ya. Nah, kemudian soalnya ada yang saya kenal itu sampai mau hutang dan ditegur gitu ya. Akhirnya ditegur sama gembalanya, tidak boleh. Kayak gitu. Mencukupkan dari apa yang ada. Kemudian apakah pacaran harus diawali
dengan pertemanan yang akrab. Akrab ini relatif ya. Akrab itu seperti apa? Saya dulu sebelum pacaran sama suami saya juga nggak akrab sih. Tapi saya cukup tahu. Maksudnya saya cukup mengamati dia gitu. Dan dia cukup mengamati saya. Jadi mengetahui gerak-geriknya, karakternya, dan lain sebagainya gitu. Ada hal-hal yang saya suka, ada hal yang nggak suka. Nah, yang nggak suka ini prinsip enggak. Gitu. Kalau yang nggak suka, yang kita tidak suka dibawa maksudnya kita bisa terima apa enggak? Kalau kita sudah terima ya jangan diungkit-ungkit terus. Tapi yang pasti jangan berharap untuk orang itu berubah ya. Jangan pernah berharap ketika orang menikah itu akan berubah. Kalau dia berubah itu puji Tuhan. Tapi jangan pernah diharapkan dia berubah. Orang ini mata keranjang gitu ya. Suka ngelirik cewek nih. Suka gonta-ganti pacar nih. Suka selingkuh nih. Suka putus, dikit-dikit putus, dikit-dikit putus. Kalau bertengkar, dikit-dikit putus. Itu hati-hati juga. Kenapa? Kalau dia seperti itu, berarti gampang kan? Ngomongnya ini gampang kan? Komitmennya sama ngomongnya gimana? Kayak gitu. Maka nanti ketika menikah juga gitu. Sudah kita cerai aja. Ngomongnya gampang. Yang ini kan sudah masuk jelek-jelek pakunya gitu kan. Nah, jadi apa yang kita lihat saat pacaran itu jangan ditutup mata. Kalau kita sudah buka mata, kita tahu. Waktu menikah dia ngomong kayak gitu, jangan pernah sakit hati. Ya, ini saya ngomong kayak gini kenapa? Karena saya jengkel kalau orang sudah tahu terus habis gitu tutup mata. Ketika menikah baru nangis-nangis, komplain-komplain. Tahu nggak waktu itu? Tahu sih. Terus kenapa tutup mata? Saya harap dia berubah. Jangan pernah berharap orang itu berubah. Kecuali Tuhan yang mengubahkan, gitu ya. Hanya oleh Roh Kudus saja orang itu berubah. Jadi jangan pernah berharap orang itu berubah. Tetapi lihat, ketika mau menikah, itu lihat. Ketika mau sebelum memutuskan menikah ya. Jadi saat pacaran itu benar-benar diamati semuanya. Dilihat semuanya, diinvestigasi gitu ya. Sampai kita melihat yang jelek-jeleknya itu, terima apa enggak? Masalah dia berubah menjadi lebih baik, itu bersyukur. Tapi sekarang terima apa tidak? Kalau kita bisa terima, ya sudah. Kalau menikah, nggak usah ini. Orang ini pelupa terus, kalau ngomong mesti diulang gitu kan. Nah, waktu menikah diomongin lupa lagi, ya sudah, nggak usah marah. Kan sudah tahu memang sebelum menikah. Ini kalau ada cewek cantik, suka ngelirik, saya nggak senang gitu. Saya berharap ketika menikah berubah. Ternyata nggak berubah, ya memang nggak akan berubah. Kecuali Tuhan ubahkan. Dan ketika dia ngelirik cewek cantik, ya dia nggak perlu marah dong. Karena sudah tahu itu sebelum menikah. Ngerti maksud saya ya? Jadi itu yang dimaksud dengan melek gitu. Itu yang dimaksud buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Jangan buka mata tapi kosong tatapannya. Kayak gitu. Nanti waktu menikah baru sadar. Ya, buka matanya ngelamun. Setelah menikah, loh, ini siapa ini? Gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa katanya menikah itu kok banyak yang berubah dan lain sebagainya. Bukan berubah. Dulu itu ada ini bintang-bintang gitu, love gitu ya, semuanya indah gitu. Tapi ketika menikah kan nggak pakai indah-indah. Kenapa sih kalau menikah kok semuanya jadinya nggak indah gitu ya? Banyak yang terjadi nggak indah. Karena itu realita. Waktu pacaran itu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dongeng kan? Nah, setelah menikah, kan nggak pernah ditunjukin. Mana ada dongeng cerita ditunjukin waktu pernikahan mereka. Yang ini Cinderella cuci piring apa, nggak ada kan gitu. Ada realitanya, loh ini kok nggak dikerjain sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih gitu. Lu kan harusnya kan bangunin aku misalnya gitu. Waktu menikah kan, waktu pacaran kan enggak. Yang bangunin siapa? Gitu. Mamanya gitu. Ngomelnya kan sama mamanya gitu. Misalnya gitu. Makanya realitanya ketika menikah ya. Saya bukan nakut-nakut di dunia pernikahan ya. Cuma saya suka membuat kita melek aja gitu. Melihat realita. Jangan hidup di awan-awan ya. Sehingga ketika menikah itu nggak shock. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang happy, nggak happy. Saya menikah juga happy gitu. Ya, tapi nggak shock gitu loh. Waktu menikah nggak shock. Kenapa ya? Karena persiapan, pembicaraan yang ketika pacaran itu diisi apa gitu. Tujuan saya kan pernikahan yang kudus. Tujuan saya kan pernikahan yang takut akan Tuhan. Tujuan pernikahan juga begitu. Tujuan pernikahannya apa gitu. Tujuan pernikahan bahagia. Ya, siapa yang tujuan pernikahan bahagia?
Tujuan pernikahan ada yang bahagia, yang ingin bahagia, tujuannya bahagia ya. Maaf, Anda pasti kecewa. Kenapa? Karena bahagia bukanlah tujuan akhir. Bahagia adalah dampak ketika kita melakukan firman Tuhan sama-sama. Tapi kalau tujuan kita adalah bahagia, Anda pasti kecewa. Maunya itu ya disayang, kok marah-marah terus setiap hari. Maunya itu dia yang jemput saya, kok sayang harus begini begitu. Maunya itu dia itu, kalau saya di dapur dia tanya dan lain sebagainya, gitu. Tanyalah gitu. Apa yang membuat Anda bahagia waktu nanti bayangkan pernikahan itu seperti apa? Silakan ditulis, terus tanya sama orang menikah. Itu tidak terjadi. Ya, kenapa? Karena bahagia itu bukanlah tujuan. Bahagia adalah dampak ketika suami istri takut akan Tuhan. Makanya kalau dibilang saya bahagia, bahagia. Tapi kalau kita mengejar kebahagiaan dalam pernikahan karena kita sakit hati dalam rumah kita, dalam keluarga kita, terus kita berharap lari dengan orang ini kita lebih bahagia, percayalah Anda pasti 1000% kecewa. Kayak gitu. Ya, tujuan pernikahan itu kita memuliakan nama Tuhan. Keluarga kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini bukan tentang pacaran ya, tapi sedikit saya infokan gitu ya. Kalau Anda Anda sendiri bisa memberkati 100 orang dengan pelayanan, penginjilan dan lain sebagainya. Ketika Anda menikah, ya ini 100 orang, ini 100 orang. Ketika menikah tidak boleh menjadi 200. Tapi harus jadi 500, 1000 dan seterusnya. Kalau cuma jadi 200, tidak efektif pernikahan ini. Apalagi kalau jadi 50. Ya, yang biasanya 100 gabung jadi 50, berantem terus, yang bisa diberkati cuma 50 orang. Misalnya seperti itu. Jadi pernikahan itu gambarannya seperti itu. Kalau kita menjadi pasangannya tidak seimbang, itu pasti jadi 50 ini. Kalau kita menjadi pasangan yang satunya dewasa, satunya tidak, ini pasti juga akan seperti itu. Nah, ini sedikit menyinggung pernikahan. Kenapa? Supaya jelas tujuannya ke sana. Karena pacaran persiapan ke pernikahan. Ya, jadi pertemanan akrab atau tidak itu relatif. Tapi yang pasti kita harus tahu. Kalau sudah baru kenalan nih ya, ada adik rohani saya, baru kenalan nih, baru benar-benar kenal, diajak pacaran. Minggu depannya pacaran. Yang ketemu cuma seminggu sekali, dan baru kenal hari itu, minggu depannya sudah pacaran. Nah itu saya rasa tidak. Kamu nggak tahu apa-apa tentang dia. Pacaran bukanlah tempat untuk coba-coba berteman. Paham ya? Teman ya teman. Gitu. Pacaran ya pacaran. Bagaimana jika berpacaran atau sebuah pernikahan dengan beda aliran gereja, misalnya GBI dan GKI, apalagi masih menjadi perdebatan sampai sekarang jika beda aliran, terutama dalam keluarga pada satu tujuan karena Tuhan. Kalau masalah keluarga itu lain lagi ya, kita nggak usah bahas keluarga, 2 orang ini dulu aja bagaimana. Nanti kalau 2 orang ini sudah nggak masalah, baru ngomong tentang keluarga. Kayak gitu. Baru kita pikirkan jalan keluar tentang keluarga. Tapi kalau 2 orang yang mau menikah aja sudah bermasalah gitu ya, yang nggak usah bahas tentang keluarga deh gitu. Bagaimana dengan GBI dan GKI? Saya ini dari Pantai Costa. Suami saya Protestan. Dari GKI, GKT lebih tepatnya. Dan saya kaget dia bisa suka sama saya. Kayak gitu. Kenapa? Saya dari kecil juga bertumbuh dari aliran saya ya, dan dia juga dari aliran dia, dan kami nggak cocok. Kalau ngomong tentang aliran itu. Tetapi kembali kemana? Dasarnya apa? Kami kenal lewat perkantas dan dasarnya belajar tentang firman Tuhan. Di situ cuci otak. Yang salah. Yaitu apa? Bukan aliran, firman Tuhan. Aliran itu ajarannya kadang-kadang bisa salah. Tapi firman Tuhan nggak pernah salah. Pendeta juga bisa salah, karena manusia. Tapi firman Tuhan nggak pernah salah. Makanya akhirnya apa? Back to Bible. Itu slogan utama yang saya dapatkan, inti paling utama yang saya dapatkan selama saya dibina di Perkantas. Selama saya ikut KTB dulu. Back to Bible. Jadi kalau ada apa-apa, firman Tuhan ngomong apa? Kayak gitu.
Jadi kalau kadang nggak terima, ada konflik apapun gitu ya, firman Tuhan bilang apa? Kayak gitu. Jadi kembali ke firman Tuhan, akhirnya kita bisa menghargai, kita bisa ngalah, kita bisa ini semua kembali ke firman Tuhan. Sehingga kalau kita dasarnya benar, bukan doktrin gereja, tetapi firman Tuhan, gitu ya. Maka bukan apa kata pendeta kita, gitu ya. Karena pendeta juga ada yang macam-macam, boleh merokok, ada yang nggak boleh merokok, ya kan? Boleh ke bioskop, ada yang nggak boleh ke bioskop, kayak gitu. Nah, kita perlu belajar prinsipnya. Jadi ada setiap aliran itu ada plus minusnya, ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Dan di situ kita belajar tentang prinsip. Seperti dengar kesaksian gitu ya. Yang dilihat, yang didengar bukanlah kesaksiannya, prinsip dari kesaksian itu apa? Kalau kita belajar selalu tentang prinsip, maka dari aplikasi, dari prinsip itu ketika kehidupan sehari-hari lebih gampang. Orang ini kesaksian disembuhkan oleh Tuhan. Yang kita ambil adalah kalau sakit anak Tuhan pasti selalu sembuh. Celaka kan? Kayak gitu. Yang dia ambil adalah kesaksiannya, ceritanya, bukan prinsipnya. Orang ini dipimpin Tuhan, ya, tabrakan gini-gini ketemu sama orang cowok ini tiba-tiba jatuh cinta ya kan, ternyata di Alkitabnya begini ya, saya pernah dulu dengar kisahnya itu. Kalau yang kita ambil ceritanya, maka nanti kita semua kayak Cinderella, harus pakai sepatu kaca baru itu jodoh saya, gitu kan, bahaya. Jadi yang diambil adalah prinsipnya, di mana kita mengandalkan Tuhan, di mana berdoa dan mengandalkan Tuhan, bukan sekedar wah itu pakai tanda ini gitu. Saya juga tapi kalau tanda cuma ini kan kecil ya, tanda badai deh. Nah, gitu. Gideon ya, yang ini basah, yang ini kering gitu kan. Nanti besoknya juga lagi, itu mencobai Tuhan itu. Ya, jadi hati-hati. Antara hati kita ini percaya atau mencobai Tuhan. Nah, ingat ya teman-teman ya, kalau ada kesaksian-kesaksian kita ambil prinsipnya. Begitu juga dengan orang bermimpi ini itu gitu ya. Nggak usah habiskan waktu untuk mencibir, ini bohong, ini. Sebenarnya intinya yang dia mau cerita apa sih gitu. Intinya adalah Tuhan bermimpi mengingatkan saya naik ke surga, bla 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 bla. Kita ini suruh bertobat hidup benar, ya sudah sesuai firman, ya sudah, abaikan aja tentang itu. Daripada kita habis waktunya untuk menghakimi dia, gitu ya. Nah nanti kan ada hamba Tuhan yang membahas tentang secara prinsip firman Tuhan ini begini-begini, nggak benar, ini gini, ya sudah gitu. Tapi intinya kita nggak habis waktunya untuk bahas itu. Mana naik ke surga gini. Jadi membernya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kita nggak usah buang-buang waktu, maksud saya gitu. Jadi kita ambil intinya apa sih gitu. Yang dia pesan itu maunya apa sih? Oh hidup benar ya sudahlah gitu. Hidup kudus ya hadapan Tuhan. Iya benar dong, ya, sesuai firman toh. Pendeta saya juga ngomong gitu, ya sudah selesai. Firman Tuhan ngomong kayak gitu, selesai. Abaikan aja yang lain. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu. Apalagi kalau pacaran terus kita bahas tentang itu. Waduh. Buang-buang waktu sekali gitu ya. Ideal tidak istri lebih tua dari suami. Ya, ini dulu waktu saya sekolah juga berpikir bahwa istri itu tidak boleh lebih tua dari suami. Tapi ternyata itu nggak ada hubungannya. Bahkan saya dulu berpikir bahwa pasangan yang tidak seimbang itu adalah tidak boleh beda suku. Tapi itu juga salah. Jadi pikiran-pikiran yang salah itu akhirnya dibenahi oleh firman Tuhan. Jadi yang dimaksud adalah secara rohani. Kayak gitu. Jadi beda suku itu kembali ke setiap pribadi. Kalau saya pribadi, saya memang nggak mau beda suku. Kenapa? Karena saya aja ini orangnya keras. Sesama orang Tionghoa aja, saya nggak mudah. Apalagi kalau beda suku dengan adat yang berbeda, berantemnya kayak apa? Saya pikirnya begitu. Tapi kan ada orang yang sangat sabar, sangat mudah beradaptasi, dan bisa menerima, tidak masalah. Itu kan saya pribadi, tapi bukan firman Tuhan. Paham ya? Jadi, cuman itu menambah perbedaan saja. Tapi kalau bisa menerima, dan perbedaan itu nggak masalah. Yang beda suku baik-baik aja sampai sekarang juga banyak. Tapi yang beda agama baik-baik saja itu langka dan hampir nggak ada. Cuman nggak ketahuan aja gitu loh maksudnya. Nah, cepat atau lambat itu nanti akan keluar juga, pecah juga bisulnya yang ditutup-tutupi. Kayak gitu. Tapi kalau beda suku itu nggak masalah. Karena itu masalah cuma tambah satu perbedaan lagi. Gitu ya. Kemudian istri juga lebih tua itu juga nggak masalah. Cuman suaminya aja yang masalah nggak gitu loh. Kalau dia lebih tua duluan. Gitu. Karena istri itu akan cenderung lebih tua duluan. Kalau sama umurnya ya. Lebih cepat tua. Nah kalau masa laki-laki prima itu kan usia 40-an katanya. Ya, toh?
Kalau perempuan kan 20-an itu masih halus-halusnya ya, 20, 30, nanti 40 tambah loyo. Nah, suaminya kaget nggak gitu? Ini nenek atau mertua saya atau istri saya. Kalau dia bisa nerima, jangan kaget-kagetan tersinggung loh istri. Nanti minta uang operasi plastik repot kan gitu ya. Jadi ideal tidak istri lebih tua daripada suami. Kita bukan bicara masalah ideal tidak, tapi kamu siap terima apa enggak, kayak gitu. Tapi kalau sudah siap terima, jangan hina-hina istrimu di depan orang lain ya. Siap-siap petir menyambar. Nanti Tuhan yang murka. Ya, jadi masalah umur nggak masalah ya. Saya firman Tuhan tidak mengatakan tentang itu gitu ya. Komunitas yang bagus di Jayapura di mana ya? Komunitas apa ini? Komunitas rohani ada ya. Di Kalam Kudus juga ada tuh. Nah, kita bisa cari orang-orang juga yang sama-sama kadang-kadang komunitas belum terbentuk, bisa kita bentuk dengan persamaan tujuan. Jadi, jangan berkecil hati kalau tidak menemukan komunitas, maka buatlah komunitas. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan itu dengan tujuan yang sama. Kalau komunitas rohani, kelompok-kelompok kecil, diisi bisa sharing, bisa juga firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan, kemudian sharing. Kalau menurut saya demikian. Ya, jangan isinya cuma kesaksian-kesaksian atau membahas topik tertentu. Kecuali misalnya 1 minggu ini kita kesaksian yuk, ya itu terserah. Tapi bukan berarti setiap minggu seperti itu. Nggak ada isinya. Kesaksian itu dasarnya apa gitu maksudnya. Jadi itu cuma saran aja sih. Tapi Pak Cahyo akan lebih banyak tahu tentang itu ya. Jadi komunitas kalau nggak ada bisa kita bentuk. Nah itu sudah dijawab sama temannya di Kalam Kudus. Bagaimana jika tidak ada restu dari orang tua? Apakah kita menunggu? Dan kalau nggak dapat restu gimana? Nggak dapatnya kenapa? Tanya dulu dong. Karena sebisa mungkin kan kita direstui nih. Kalau nggak dapat restunya karena apa? Itu perlu perjalanan panjang. Nggak direstui karena dia itu sudah menikah, anaknya 3 misalnya. Dan sekarang statusnya nggak jelas. Terus kita gimana? Kawin lari yuk gitu. Nah itu bahaya. Makanya kan pertanyaannya kan mengerikan ya, terlalu luas gitu maksud saya. Saya kan harus berhati-hati menjawabnya gitu ya. Ada nggak sih yang menikah tanpa restu orang tua gitu ya? Karena orang tuanya tidak takut akan Tuhan dan orang ini takut akan Tuhan kayak gitu. Ada yang berjuang, berdoa, dan lain sebagainya, Tuhan yang ubahkan orang tuanya, tapi ada juga yang sampai ending tidak direstui, kayak gitu. Tetapi ini sama-sama takut akan Tuhan, tetap menghormati orang tuanya nggak datang, ya sudah, kayak gitu. Tetapi prinsip firman Tuhan dipakai dulu ya, jangan sekedar, karena orang tua melarang itu pasti punya alasan. Dan kita harus buka telinga lebar-lebar. Ada satu orang yang saya kenal gitu ya, dia mengatakan bahwa dia tidak direstui menikah sama si A ya. Bahkan kakaknya sendiri, kakak kandungnya tuh mengatakan bahwa kamu sekolah, kamu pergi ke Jogja. Saya bayari full semua biaya hidupmu, semua biaya sekolahmu dan lain sebagainya. Tapi jangan berhubungan lagi dengan cowok ini. Dan dia memilih yang namanya cinta. Cinta itu perasaan, dan perasaan itu nggak ada yang tahu. Kita dapat handphone, senang nggak? Senang ya, happy dapat hadiah handphone gitu. Bentar lagi dikasih tahu, ini loh, PlayStation-mu jatuh gitu kan, hancur. Senangnya hilang nggak? Hilang. Itulah perasaan. Gitu ya. Jadi bisa cepat hilang dan muncul. Maka jangan gantungkan dengan perasaan. Nah, yang tadi saya bilang itu, dia dilarang, tidak boleh, alasannya seperti itu. Kenapa? Karena cowok ini tidak bertanggung jawab. Cowok ini suka main tangan. Realistis dong, masuk akal dong. Tapi karena cinta, dia ngotot nih, menikah. Ya kan? Menikah, punya anak 2. Setelah itu, dia pergi ke tempat saya. Kebetulan, waktu itu kan saya masih buka les-lesan ya. Dia les di tempat saya, anaknya nggak konsentrasi. Ngobrol-ngobrol, terus mamanya ini ngomong sama saya. Kalau ibu jadi saya, kalau miss jadi saya, bagaimana punya suami seperti ini?
dalam hati saya, kalau saya jadi kamu dari awal, saya nggak mau menikah sama dia. Dengarkan cerita atau larangan dari orang tua dan saudaramu. Sekarang kamu menuai, terus kamu mau apa? Mau dukungan dari saya untuk memang suamimu brengsek? Ya kan nggak bisa. Ya itu suamimu. Kamu sudah tahu dulu suka pukul, suka mabuk, dan sekarang menikah mengalami itu bagaimana? Ya, cuma bisa konseling kalau mau. Tapi harus pulih keluarganya. Setidaknya minimal dia harus sadar. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Saya tidak sembarangan ngomong tentang restu orang tua ini. Karena kadang-kadang kita ini buta. Kalau dalam masa pacaran kita sudah suka sama seseorang, itu kayak kita berdiri di depan tembok. Dekat banget, kita nggak bisa ngelihat. Coba lihat ya, tembok yang kalau di rumah atau di tempat yang pernah kita temui ada geronjal, ada lubang-lubang atau gundukan-gundukan gitu ya yang tidak rata. Coba dekati, sangat dekat. Kelihatan nggak sih gundukan atau lubangnya? Kan nggak kelihatan. Kita harus agak jauh. Jaraknya agak jauh, tapi juga nggak bisa jauh sekali. Kalau jauh sekali ya nggak kelihatan. Nah, pacaran itu yang jaraknya itu pas. Tapi jangan terlalu dekat. Makanya kalau terlalu dekat, cuma bicara tentang seks, tentang sentuhan fisik, dan lain sebagainya, kita buta yang lainnya. Kayak gitu. Sehingga akhirnya nggak kelihatan jelek-jeleknya. Waktu menikah, jaga jarak, kelihatan semua gitu. Hancur ternyata. Nah, itu maksud saya ya. Jadi hati-hati. Adam diciptakan terlebih dahulu. Ya, Adam diciptakan terlebih dahulu, tapi nggak ada bilang bahwa itu nggak masuk prinsip ya, tentang Adam diciptakan terlebih dahulu itu nggak termasuk prinsip dalam hal usia maksud saya. Ya, berarti saya masa prima. Ya, Bapak masa prima. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini sudah jam 9 ya. Sudah lama sekali ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama hari ini boleh membuat kita makin mengerti, mengenal tentang rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita, membuat kita menyadari bahwa pacaran itu tahap yang serius, bukan tahap untuk main-main. Dan sebelum memasuki pacaran, kita harus punya konsep bahwa ini pacaran yang untuk persiapan pernikahan, bukan pacaran anak-anak SMP. Kayak gitu ya. Dan anak SMP itu tidak diakui pacaran sebenarnya. Ya, jadi sebisa mungkin ketika sudah lebih dewasa, kita masuk masa pacaran. Sehingga dia juga bisa bertanggung jawab di dalam tugasnya masing-masing. Kalau nggak bisa bertanggung jawab, kemudian pacaran, dan terbengkalai semua, bisa bayangkan ya, kalau itu masa sekolah yang dibayari oleh orang tua saja, atau masa kuliah, atau masa kerja, yang untuk biaya hidupnya sendiri aja dia bermasalah, ditambah dengan pembiaya hidup Anda, gitu ya, yang para calon-calon istri, gitu. Apakah dia bisa bertanggung jawab itu? Dan ketika putus cinta, dia begitu hancur, pikirkan kembali untuk menikah dengan dia, gitu ya. Jadi kita perlu buka mata lebar-lebar, benar ngelihat calon-calon kita. Saya dulu sempat, saya nggak bisa terima calon saya, gitu ya, nggak bisa terima suami saya, yang waktu itu masih pacaran. Saya akhirnya mengatakan saya nggak bisa lanjut, kayak gitu. Walaupun pimpinan Tuhan jelas dalam hidup saya, tapi saya secara manusia, saya tidak bisa menerima dia. Dia kayak sama saya kayak bumi dan langit. Saya sangat pemikir, sangat berhati-hati, sangat pemalu gitu ya. Dulu melankolis banget gitu ya. Dan dia sangat sanguin banget, hahaha, ketawa bisa besar-besar, cerita bisa besar-besar, dan bagi saya tuh ngapain sih malu-maluin gitu ya. Nah, perbedaan yang sangat besar sekali dan saya nggak bisa terima itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak mau lanjut. Karena saya lanjut nggak lanjut adalah ketika saya bisa menerima kamu apa adanya. Dan dia mengatakan kepada saya, apa yang harus saya ubah supaya kamu bisa menerima saya. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Itu sesuatu yang hanya bisa saya terima atau tidak diterima. Karena itu adalah kepribadianmu. Dan tidak mungkin saya bisa ubah. Kayak gitu. Nah, setelah itu pasti hancur ya hatinya dia.
Dan saya berdoa, dan saya dengar dari kakak dalam persekutuan di kampus gitu ya, ketuanya itu kan saya kenal gitu ya, kenal baik, dan dia mengatakan, kamu ada masalah kan sama Surya gitu. Kenapa? Ya pokoknya dia sedih lah gini. Oh, ya saya bawa dalam doa aja. Dan saya juga sambil menguji gitu ya, bukan sengaja, tapi sambil saya ngeliat, kalau dia hidupnya hancur hanya karena putus pacar, kalau saya menikah sama dia, hidup saya lebih hancur gitu ya. Karena dalam pernikahan tuh banyak sekali badai yang dihadapi kayak gitu. Dan saya bersyukur ya dia masa-masa itu memang dia sedih, tapi setelah itu dia move on kayak gitu. Dan ternyata Tuhan punya rencana lain, akhirnya kami pacaran lagi dan berlanjut sampai pernikahan. Jadi ini hanya salah satu hal yang saya teringat bahwa kita jangan mudah menggunakan perasaan kasihan ya, karena pernikahan bukan didasarkan oleh kasihan. Mantan pacar saya sebelum sama Surya, gitu ya, sebelum sama suami saya, itu dia pernah saat putus sama saya, dia mengancam saya. Kalau kamu nggak sama saya, intinya dia mau bunuh diri. Loh, menikah itu hidupnya lebih susah lagi gitu. Kalau kamu sedikit-sedikit mati, nanti kita dibaygon semua ini. Gitu ya. Kalau hidupmu semudah itu kamu akhiri, kalau kita menikah nggak ada duit, kita mati semua ini. Apalagi masa corona gini, bisa semua mati nih. Tiba-tiba masuk berita ini. Gitu ya. Kalau hidupmu sebegitu tidak berharga, ngapain saya harus menikah sama kamu yang kamu akhirnya menjadi kepala gitu ya. Nanti akhirnya jadi kepala, menjadi pengambil keputusan dalam rumah tangga saya. Kayak gitu. Istri kena dampaknya, anak kena dampaknya, karena kepala laki-laki sebagai imam. Jadi pentingnya posisi masing-masing. Istri sebagai penolong. Kalau suami mendapatkan istri yang bukan jadi penolong, Anda jadi Ahab. Ya, istrinya jadi Isabel. Bahaya. Ya, nanti jadi panjang tentang pernikahan. Sudah, stop sampai sini. Oke, kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh pelajari dan diskusi di antara kami, Tuhan, mengenai cinta dan pacaran, mengenai seni memilih pacar ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, kami manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan hikmat-Mu, membutuhkan kekuatan daripadamu untuk mengambil setiap keputusan dengan tepat. Dan ketika Tuhan pertemukan kami dengan calon-calon kami ya Tuhan, calon-calon suami kami boleh mempunyai hikmat, kami boleh mempunyai kekuatan Tuhan untuk boleh memasuki tahap pacaran dengan kudus, dengan benar, sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh jadi berkat, hidup kami boleh jadi teladan. Sampai kami benar-benar memasuki pernikahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang kami boleh pelajari dan diskusikan. Biarlah semua yang kami terima ini Tuhan, kami boleh ingat, kami boleh renungkan, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.